Dikit dikit ya. Hah? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah alhamdulillah salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Atas Saifullah, guru SMA 1 Bandung, Kabupaten Bogor. Pada kesempatan ini saya akan membahas kesulitan yang dihadapi oleh siswa dalam menjelaskan periodisasi sejarah Islam. Materi PAI kelas 11. Setelah saya mengajarkan materi tentang sejarah periodisasi kejayaan Islam, ditemukan beberapa siswa yang tidak mampu menjelaskan satu, periodisasi kejayaan Islam, kedua, fase-fase kejayaan Islam, dan yang ketiga, kejayaan Islam itu sendiri. Mereka mengalami kesulitan untuk menjelaskan di depan kelas. Hal yang menyebabkan mereka sulit untuk menjelaskan tentang sejarah Islam secara umum di kelas 11 itu adalah disebabkan karena mereka kurangnya literasi, kurangnya membaca buku, kurangnya membaca referensi, kurangnya membaca media-media yang berkaitan dengan sejarah, terutama dengan sejarah Islam. Hal ini menyebabkan mereka tidak mempunyai gambaran sama sekali tentang keilmuan atau ilmu yang menjelaskan atau paparan yang menjelaskan tentang sejarah Islam. Penyebab yang kedua yang dialami siswa tidak bisa atau mulai kesulitan dalam menjelaskan sejarah Islam adalah mereka tidak mendapatkan wawasan keilmuan pada masa sebelumnya. Artinya di kelas 11 ini mereka baru menemukan sejarah Islam yang berkaitan dengan periodisasi. Jadi pada masa-masa di sebelumnya di tingkat menengah atau SMP, sekolah menengah pertama, ataupun mungkin di tingkat sekolah dasarnya, mereka belum menemukan, atau mereka di lain lembaga formal, ya formal yang lain yang di luar uh, sekolah itu, bahkan di tempat khusus ataupun di keluarganya, mereka tidak mendapatkan materi atau bahasan tentang sejarah Islam yang berkaitan dengan periodisasi kejayaan umat Islam. Itu dua hal yang menyebabkan mereka sulit untuk menjelaskan tentang sejarah Islam. Solusi yang bisa saya tawarkan kepada siswa yang tidak mampu menjelaskan sejarah Islam adalah yang pertama, mereka disuruh membaca tentang sejarah Islam secara berulang-ulang, karena mereka sekarang sudah mendapatkan bukunya, sudah saya apa istilahnya beritahukan bahwa di beberapa buku itu banyak tentang sejarah Islam. Ya, mereka disuruh membaca berulang-ulang sehingga kalau sering dibaca, insya Allah akan ada yang melekat atau nempel dalam otaknya atau dalam pemikirannya, sehingga mereka mungkin insya Allah bisa menjelaskan tentang periodisasi sejarah Islam dan fase-fase yang ada di dalam sejarah Islam itu sendiri. Yang kedua, solusi jalan atau jalan keluar yang saya tawarkan kepada mereka adalah mereka disuruh mencari ya, referensi yang berkaitan dengan kejayaan sejarah Islam itu di media sosial atau media elektronik, ya, misalkan di televisi, misalkan dan ada lagi di internet, gitu kan.
banyak sekarang itu media-media sosial yang bisa kita buka, kita lihat isinya, ada misalkan juga di YouTube, di Google, itu banyak dan banyak yang lain, dan di situ kita bisa melihat dari referensi-referensi yang disiapkan oleh beberapa lembaga yang terjamin keasliannya, keakuratannya tentang sejarah-sejarah yang ada di dunia ini, khususnya berkaitan dengan kejayaan sejarah Islam, eh, masa kejayaan di mana di sana terdiri dari beberapa periodisasi dan fase-fase. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas eh, perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.